Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada salah satu pengamat menilai Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil kemenangan Gibran di pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024, tapi tidak dengan Prabowo. Pasalnya terdapat dalil-dalil prosedural yang bisa digunakan untuk membatalkan hasil kemenangan Gibran, seperti polemik majunya sebagai cawapres yang sampai mengubah undang-undang konstitusi, sedangkan Prabowo tidak punya kesalahan. Demikian karena Mahkamah Konstitusi secara intuitif menganggap bahwa ia susah memang untuk membuktikan atau untuk membatalkan hasil kemenangan Prabowo. Nah, kalau hasil kemenangan Gibran masih bisa dibatalkan melalui dalil-dalil prosedural, tapi kalau Pak Prabowo itu agak susah. Itu karena Prabowo nggak punya kesalahan prosedural. Nah, ucapan ini dikutip dari populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official Minggu 7 April melansir dari Republika dalam gugatan Pilpres tahun 2024. Yang menggugat adalah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Sama-sama meminta dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kubu 01 dan 03 sama-sama beranggapan pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika berat. Menurut mereka, paman Gibran yang saat itu menjadi ketua MK Anwar Usman telah terbukti melanggar etik di dalam memutuskan perkara syarat usia minimal cawapres. Putusan itu dianggap memuluskan Gibran maju sebagai cawapres. Jadi tim hukum 01 dan 03 juga menilai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif, disingkat TSM. Meskipun begitu, di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024, Anwar sendiri sudah dinyatakan tidak boleh terlibat. Sementara itu, jika menurut pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini artinya, kata Denny, MK akan memutuskan membatalkan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024. Sesuai versi KPU, prediksi itu diungkapkan oleh Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial pribadinya @Denny Indrayana pada Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Menurut Denny, prediksi itu tercipta setelah ia melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hukum konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres tahun 2024 di MK. Prediksi saya, potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Denny. Prediksi itu dilandaskan bukan hanya pada argumen di dalam permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tim hukum paslon 01 dan 03, tetapi jauh setelah mencermati komposisi majelis hakim atau MK yang menyidang sengketa Pilpres tahun 2024, kata Denny. Menurut Denny, tanpa adanya hukum konstitusi
Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkan gugatan kubu 01 dan 03 itu semakin besar dengan majelis yang hanya 8 orang tanpa hakim Anwar Usman, ya. Maka dibutuhkan minimal 4 hakim saja dengan ketua Mahkamah Suhartoyo berada di posisi mengabulkan untuk putusan diskualifikasi paslon 02. Menjadi hal ini mungkin, ya, bisa terjadi, kata Denny. Nah, jadi pertimbangannya kalau saya amati, Denny Indrayana itu pakai komposisi, bukti-bukti sudah berjalan semua. Komposisinya yaitu hakimnya cuma 8 karena Anwar Usman tidak boleh ikut memutuskan sengketa ini, sehingga tinggal 8 ini menurut Denny Indrayana, kalau pengambil putusan itu 4 yang setuju untuk mendiskualifikasi 02, yang 4 ini tidak setuju. Ini kan imbang karena 8. Nah, menurut Denny Indrayana, di mana posisi ketua itulah yang sebagai pemenangnya. Nah, sementara ketuanya kan Suhartoyo. Suhartoyo ada di posisinya 01, 03 yang dalam arti ini adalah dia akan mendiskualifikasi 02. Alasannya untuk Hartoyo, terus Ali Bidayat. Nah, itu dari awal itu sudah tidak sepakat, itu Gibran mau nyalon jadi wapres karena umurnya tidak cukup. Tapi saat itu, ya, ketuanya kan pamannya sendiri, sehingga posisinya kan punya hak prerogatif kan, diambil suara posisi ketuanya di Anwar Usman. Kalahlah rombongan Pak Hartoyo ini. Sekarang berbalik, ketuanya Pak Hartoyo di posisinya sebagai menolak Gibran. Nah, inilah analisanya Pak Denny Indrayana, dan ini kemungkinan sih akan terjadi. Nah, kita tunggu beberapa hari lagi, sudah ada pengumuman masalah hasil pilpres, ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.